Pak Anies, kok kau bilang pula pertahanan ini harus dikasih tahu. Kok kau bilang pula nilai si Prabowo 11. Nah, nggak boleh. Dari 100. Nah, di Indonesia inilah aku paling aman hidup, Pak Anies. Hola netizen yang tercinta. Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku tidak ambil pusing soal penilaian yang diberikan oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan saat debat capres pada Minggu 7 Januari 2024. Prabowo mengatakan bahwa ia tidak memikirkan penilaian Anies karena ia telah mempertaruhkan nyawa sejak muda untuk membela negara lewat jalur militer. Prabowo mengaku dirinya bukan orang yang pandai bersilat lidah. Ia menyebut dirinya tidak pandai berbohong dan melontarkan omong kosong. Penilaian 11 dari 100 oleh Anies untuk kinerja Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo dilontarkan saat sesi tanya jawab dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Awalnya, Anies bertanya kepada Ganjar terkait nilai kinerja Kemenhan yang dipimpin Prabowo. Kemudian, Anies sempat memberikan nilai di bawah 5 dari skala 10 untuk kinerja Kemenhan saat ditanya balik oleh Ganjar. Namun, saat Ganjar menanya angka pasti dari penilaian di bawah 5 itu, Anies menyebut nilai kinerja Kemenhan adalah 11 dari 100. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini soal debat capres tadi malam teman-teman ya. Pak Prabowo Subianto merasa kecewa atas kualitas dan narasi dari paslon-paslon lain, di mana soal pertahanan negara menurut beliau adalah rahasia dan sakral teman-teman ya. Tidak bisa dibuka di depan publik begitu ya. Dan Pak Prabowo juga bilang soal ini dikembalikan ke masyarakat biar masyarakat yang menilai begitu ya. Jadi yo sampean semuanya yo bebas untuk berkomentar di kolom komentar ya. Karena apa? Karena ini menentukan nasib bangsa begitu ya. Sampean yang milih, sampean yang menjadikan satu orang menjadi presiden beserta wakilnya, itu tugas Anda teman-teman. Pesan saya jangan ada yang golput ya. Karena satu suara aja dapat mempengaruhi kemenangan calon presiden pilihan Anda di tahun 2024. Begitu teman-teman ya. Nilai kinerja Prabowo, Ganjar beri skor 5, Anies 11 dari 100. Pakamnya ngasih skor kinerja ganti pula. Nah Pak Anies, coba Pak Anies ingat Pak Anies, waktu Pak Anies jadi menteri, nah Bapak kan kena resapel Pak dengan Jokowi. Nah itu menandakan skor kinerja Bapak itu tidak bagus, ya kan? Nah sudah Bapak kena resapel, itu kan Bapak dah TKW. Nah Pak Prabowo nih Pak, nolong Bapak waktu Bapak nyalon jadi gubernur DKI dulu. Nah itu jangan pula kena nak dapat kekuasaan jadi lupa dengan jasa-jasa ganti Pak, tidak boleh itu ya. Nah untuk Pak Ganjar, kalau Jawa Tengah itu kira-kira lah bagus kan di era kepemimpinan Bapak, nah baru Bapak baca ngasih skor ganti ya. Itulah, iyalah bertarung secara sehat semuanya punya kekurangan dan semuanya punya kelebihan ya. Pemilu damai, jangan gontok-gontokan ya. Itu welcome aku. Assalamualaikum. Mas Anies, gue bener-bener gak nyangka beliau bisa setega itu sama Pak Prabowo. Sampai kayak gini loh mukanya. Tapi ya gue gegetan juga sama Pak Prabowo. Setiap diminta data beliau bilang ya udah nanti aja ngobrol di luar, kita ngomong semuanya. Nggak bisa gitu Pak. Justru di debat capres tuh bagiannya Bapak klarifikasi semuanya. Orang dua-duanya sipil kok yang nggak ngerti. Contoh pas Bapak dapat 5 kali WTP. Berita kayak gini buat nekel kata-kata no utang no usang. Atau pas Bapak berhentiin orang yang markup gila-gilaan di Kemenhan. Atau Bapak jelasin lebih teknis lagi tentang pembelian pesawat bekas. Dua yang lain ini kan sipil, lebih nggak ngerti. Seenggaknya kalau mereka bicara ya teori doang, kalau Bapak kan udah pernah mengalami. Karena gue yakin Pak Prabowo tuh tahu banget, semakin kuat suatu negara, semakin punya suatu negara tuh suara di forum internasional. Tapi kita dari Pak Prabowo kita bisa belajar. To be fair ya, beliau ini rela kalah, rela digebukin orang. Asal data-data negara dan data intelijen mereka nggak bocorkan di publik. Atau jangan-jangan dari paslon yang lain pengen data intelijen bocor ya? Ada pesanan dari siapa ya? Gimana menurut lo pada? Harus nggak sih data-data intelijen kayak ya jumlah pesawat berapa, sisa berapa, kesehatannya kayak gimana, umurnya berapa itu dipaparkan di depan publik hanya buat debat saja, biar menang saja. Tapi nanti musuh-musuh yang lain jadi tahu. Pak Anies. Untung kemarin Pak Prabowo sabar ya, berpikir logis gitu, menjaga wibawa gitu ya. Kalau gue di sana gitu ya, hendak nyerang saya, ku serang balik kau gitu ya. Nanya
berapa nilainya gitu, berapa nilai jadi Kementerian Pertahanan. Saya tanya balik ke Anda, berapa nilai Anda pas jadi Kementerian Pendidikan gitu, berapa? Coba mau tahu jawabannya berapa gitu ya. Lagian ya Pak Prabowo, napa sabar bener sih, ya Allah, napa gitu ya, napa sabar bener gitu ya Pak. Duh, kalau saya jadi bapak, kalau orang tembak 1, saya tembak 3, 4, 5 gitu kan. Banyak padahal pelurunya Pak, bisa dibahas tuh ya. Dari segi ono banyak tuh ya. Dari segi kemarin dia jadi gubernur, dari segi kemarin jadi menteri pendidikan dipecat. Terus kemarin banyak tuh Pak, banyak. Kalau saya buka di sini satu-satu, kan jadi saya yang debat sama dia gitu ya. Kayak saya juga ikutan kesel gitu jadinya. Aduh, kok saya di sana nih, kalau coba aja di situ ada emak digituin, mana ada yang mau kayak gitu. Orang pintar belum tentu bijak, tapi orang bijak udah pasti pintar. Debat cawapres, kalian pasti lihat mana 01, 02, 03 yang bijak dan mana yang pintar. Kalau menurut aku yang bijak ini nomor 2. Kalau yang pintar ini udah jelas si Anies sama Ganjar. Pintar kali dia mau menjatuhkan si Prabowo. Kalian tahu ya, hari ini ku kasih tahu sama kalian netizen dan seluruh masyarakat ya, harus kita lihat beda orang bijak sama orang pintar. Yang kita butuhkan pemimpin presiden di Indonesia ini orang bijak, gak perlu orang pintar. Kalau dia pintar pintar nanti dia mengolah aset negara untuk kepentingan sendiri. Pintar nanti dia menipu-nipu masyarakat. Pintar nanti dia hukum ini diputar balikkan. Tapi kalau orang bijak mementingkan kepentingan orang lain. Kalau orang bijak pacotnya itu dipikirkan dulu, Pak Anies. Kok bilang pula pertahanan ini harus dikasih tahu. Kok bilang pula nilai si Prabowo 11. Nah, nggak boleh. Dari 100. Nah, di Indonesia inilah aku paling aman hidup, Pak Anies. Karena Menteri Pertahanan Pak Prabowo. Aku ke Singapura nggak aman aku. Banyak kali peraturan yang nggak beres yang ku hadapi, makanya nggak suka. Ke Malaysia aku nggak aman, kemanapun aku nggak aman. Yang paling aku aman di Indonesia ini. Karena apa? Menteri Pertahanan Prabowo. Gemoiku. Jadi kalau kau bilang dia nilainya 11 dari 100, aku bilang 1000 nilainya. Masa kau bilang masa roket orang ini mau kau bawa ke rumahmu? Kau kasihlah pulau kau sendiri, jangan pulau Indonesia. Jadi maksudnya kalau banyak tanah Prabowo mau dibagi-bagi sama orang Rohingya, kayak gitu. Ini aneh juga si Anies Baswedan ini. Jadi kayak gini, kalian para pejabat, biarpun kalian presiden, lebih tinggi juga IQ ku tengok. Rahasia di dapur ku aja nggak mau ku kasih tahu sama orang. Rahasia bisnis ku aja nggak bisa ku kasih tahu. Kok jadi kau bilang pula bagaimana rahasia pertahanan, bagaimana kondisi pertahanan Indonesia? Nggak ada itu. Jadi hari ini ku ajarkan beda orang bijak sama orang pintar. Orang pintar belum tentu bijak. Orang pintar ini nggak berguna bagi bangsa ini. Yang dibutuhkan orang bijak seperti Prabowo. Oke? Masih ingat, Capres nomor urut 3 pernah memberikan skor 5 untuk penegakan hukum di Indonesia. Pada saat debat ketiga Pilpres 2024, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menanyakan berapa nilai kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menjawab skor untuk bidang pertahanan yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto adalah 5. Ganjar menyampaikan bahwa menilai 5 untuk skor pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto berdasarkan data yang dimiliki. Di antaranya karena Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto kerap bergonta-ganti rencana, tidak konsisten dalam perencanaan dan membeli alutsista atau alat pertahanan perang yang tidak terpakai. Bagaimana menurut pendapat kalian? Komen ya. Jangan lupa follow agar terus mendapatkan info-info terbaru lainnya.
Ganjar menyampaikan bahwa menilai 5 untuk skor pertahanan di bawah pimpinan Prabowo Subianto berdasarkan data yang dimiliki. Di antaranya, kerap bergonta-ganti rencana, tidak konsisten dalam perencanaan, dan membeli alutsista atau alat pertahanan yang tidak terpakai. Bagaimana menurut pendapat saudara? Komen ya.